Di era sekarang, perjalanan lintas kota provinsi atau AKAP sudah bisa dikatakan sangat berubah total. Yang mana untuk era saat ini, bus AKAP bukan lagi kendaraan sederhana yang identik dengan panas, berisik dan bikin pegel selama perjalanan. Melainkan untuk saat ini, banyak perusahaan otobus AKAP yang berlomba-lomba menghadirkan armada super nyaman dengan kursi sleeper, kabin mewah, servis makan restoran terkenal, sampai suasana yang terasa seperti hotel berjalan. Bahkan buat sebagian orang, naik bus AKAP di era sekarang bukan lagi karena soal harga yang murah, tetapi karena memang nyaman dan punya pengalaman tersendiri. Dan di tengah persaingan yang semakin ketat tentang pelayanan dan kemewahan bus AKAP itu, ada satu nama PO AKAP yang dianggap sebagai penguasa jalanan Pulau Jawa dan sangat dicintai. Karena PO ini memiliki armada yang sangat banyak, trayeknya luas dan fasilitasnya sering dianggap lebih mewah dibandingkan kompetitor lain. Tapi sayangnya PO ini semakin kesini sudah semakin tidak dihargai bahkan dibenci. Padahal banyak penumpang rela bayar lebih mahal demi bisa naik bus mereka karena reputasinya sudah sangat kuat sejak lama. Dan PO yang dulu sangat dicintai tapi sekarang dibenci itu adalah PO Rosalia Indah. Tapi bagaimana mungkin perusahaan sebesar dan seterkenal Rosalia Indah sekarang justru mendapatkan begitu banyak kritik dan kebencian dari publik di era saat ini? Padahal ketika mendengar nama Rosalia Indah, kita pasti akan teringat dengan kemewahan dan kenyamanan dari armada bus yang mereka miliki. Hari di 128 ke Tenggalek Solo Bogor ini baru diberangkatkan dari Pul Rosalia Indah Pusat. Jadi sebenarnya alasan kenapa PO Rosalia Indah ini mulai dibenci berada pada permasalahan banyaknya kasus kehilangan barang elektronik di dalam kabin bus mereka. Dan masalah ini bukan sekedar kasus penumpang kehilangan charger atau dompet, tetapi sudah menyangkut barang-barang mahal. Di mana ada korban yang mengalami kehilangan barang di PO Rosalia Indah ini, menceritakan kalau laptop atau iPad mereka diambil diam-diam dari dalam tas, lalu diganti dengan benda lain seperti buku tebal, buku akuntansi ataupun potongan keramik supaya berat tas tetap terasa sama. Dengan teknik ini, penumpang menjadi tidak sadar kalau barangnya sudah dicuri ketika diletakkan di dalam bus. Dan kasus paling viral tentang kehilangan barang di PO Rosalia Indah ini terjadi pada Desember tahun 2023 ketika seorang traveler influencer bernama Widino Arnoldi mengakui kehilangan iPad Pro miliknya saat naik bus Rosalia Indah rute Wonosobo menuju Ciputat. Dan Widino mengatakan kalau tasnya selalu dibawa dan tidak pernah ditinggal jauh dari pengawasan. Namun sesampainya di rumah, dia mendapati isi tasnya sudah berubah, di mana yang tadinya isi tasnya itu iPad Pro sudah diganti dengan buku dan juga keramik. Dan kasus ini sempat langsung viral secara nasional di media sosial X, dan membuat nama Rosalia Indah trending karena netizen sangat terkejut dengan modus pencurian yang dianggap sangat profesional. Dan setelah kasus Widino viral, ternyata banyak penumpang lainnya yang mulai ikut membagikan pengalaman kehilangan barang ketika menaiki PO ini, di mana ada yang kehilangan laptop kerja, ada yang kehilangan gadget mahal, bahkan ada yang mengaku sudah pernah mengalami kejadian mirip beberapa tahun sebelumnya namun tidak viral. Dan hal inilah yang membuat publik semakin marah dan membenci dengan PO Rosalia Indah, karena masyarakat mulai merasa kalau kasus tersebut bukan kejadian satu kali, melainkan masalah yang sudah lama terjadi. Dan menurut laporan media, Widino awalnya masih mencoba ikhlas ketika mengetahui iPad miliknya hilang saat menaiki bus ini. Tapi emosinya memuncak setelah dirinya menghubungi customer service PO Rosalia Indah, di mana ketika dia menelepon CS Rosalia Indah, dia merasa tidak mendapatkan respon yang baik dari pihak perusahaan, bahkan lebih cenderung minim empati. Dan setelah kejadian itu viral, barulah pihak manajemen turun tangan dan melakukan investigasi internal. Dengan Direktur PT Rosalia Indah Transport akhirnya menyatakan kalau mereka berkomitmen membantu pencarian iPad milik korban dan memanggil seluruh kru yang bertugas saat kejadian. Sayangnya, sampai saat ini pelaku dari pencurian barang tersebut masih tidak bisa ditemukan, dan di kasus ini kita juga tidak bisa menuduh pihak Rosalia Indah lah yang menjadi dalang dari kasus kehilangan barang di dalam kabin tersebut, karena memang sampai saat ini masih tidak ada bukti siapa maling yang suka mengambil barang di kabin bus Rosalia Indah ini. Tapi walaupun seperti itu, masih banyak netizen yang menyayangkan kenapa tindakan serius yang dilakukan oleh Rosalia Indah itu baru bisa dilakukan setelah kasusnya meledak di media sosial, yang artinya publik melihat seolah-olah perusahaan bergerak bukan karena kesadaran pelayanan, tetapi karena tekanan viral untuk memperbaiki nama perusahaan. Yang pada akhirnya kasus tersebut seperti menjadi bola salju besar yang makin memperburuk reputasi Rosalia Indah. Karena Rosalia Indah yang selalu dikenal sebagai PO premium dengan harga tiket yang tidak murah, tentu aja penumpang berharap keamanan dan pelayanan bisa didapatkan sebanding dengan harga tiket yang dibayarkan. Dan ketika ada kejadian pencurian di dalam kabin bus eksekutif ataupun bus sleeper, rasa kecewa penumpang menjadi jauh lebih besar terhadap PO ini. Dan yang membuat situasi makin memperburuk tentang kasus pencurian ini adalah adanya kasus serupa yang muncul bahkan sampai tahun 2025 dan 2026. Dan di media sosial masih aja sering muncul cerita atau berita penumpang kehilangan laptop atau barang elektronik dengan pola yang hampir sama. Dan salah satu kasus yang sempat ramai di tahun 2026 ini ada di kasus mahasiswi yang kehilangan laptop berisi skripsi ketika naik PO ini, yang ngebuat publik jadi merasa kalau permasalahan keamanan barang di dalam bus PO Rosalia Indah ini belum benar-benar selesai. Dan lagi-lagi, di posisi ini kita tidak bisa melihat siapa pelaku di balik pencuri barang customer Rosalia Indah ini. Dan kita juga tidak bisa paksa pihak Rosalia Indah ini yang menjadi pelaku dari kasus ini. Tapi kenapa bisa semua kasus kehilangan di bus Rosalia ini sering terjadi dan juga nggak pernah ditemukan pelakunya?
Jawabannya karena diketahui kalau CCTV di dalam kabin Rosalia Indah ini ternyata banyak yang tidak berfungsi, di mana dalam beberapa keluhan penumpang yang mengalami kehilangan barang di dalam kabin, mereka mengatakan kalau fasilitas CCTV ternyata tidak aktif atau bahkan belum tersedia di beberapa armada. Dan hal ini tentu aja ngebuat kasus investigasi kehilangan barang di dalam kabin menjadi tidak bisa terpecahkan. Padahal di zaman sekarang CCTV di dalam kabin bus sudah dianggap sebagai kebutuhan wajib untuk keamanan penumpang, yang buat ketika kasus pencurian terjadi tetapi rekaman CCTV tidak ada sama sekali dan tidak bisa membantu investigasi, kepercayaan masyarakat otomatis langsung turun drastis terhadap PO tersebut. Dan dengan banyaknya kasus ini, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI bahkan ikut membahas tentang kasus ini, yang mana mereka menilai perusahaan otobus seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap keamanan penumpang dan barang bawaan di dalam kabin. Apalagi jika kejadian seperti ini terus berulang. Dan dari sini mulai terlihat satu hal yang sangat penting tentang Rosalia Indah, yaitu kebencian publik terhadap Rosalia Indah sebenarnya bukan hanya karena pencurian barang, tetapi karena masyarakat merasa tidak benar-benar dilindungi sebagai konsumen. Karena ketika customer yang kehilangan barang dan CCTV tidak bisa diakses atau tidak mendapatkan solusi jelas, rasa kecewa itu bisa berubah menjadi kemarahan besar dan kebencian. Lalu selain dari permasalahan-permasalahan yang ada, PO Rosalia Indah juga semakin memiliki citra rusak dan dibenci terjadi pada kasus pengemudinya yang dianggap berbahaya dan sangat arogan. Yang walaupun dalam beberapa tahun terakhir video bus akap ugal-ugalan memang sering viral di media sosial dan hanya beberapa orang aja yang mengencamnya. Tapi ketika yang viral adalah bus premium dengan reputasi besar seperti Rosalia Indah, dampaknya akan menjadi jauh lebih besar ke masyarakat luas. Karena ada salah satu video sempat viral yang membuat orang semakin membenci PO ini ketika sebuah armada Rosalia Indah melakukan aksi menyalip kendaraan lewat bahu jalan tol secara agresif dan hampir menyerempet mobil lain. Dan aksi itu ternyata terekam di video dashcam korban yang hampir terserempet dan langsung menyebar luas di media sosial. Dan kejadian berbahaya itu banyak netizen marah karena bus besar dengan kecepatan tinggi seharusnya menjadi kendaraan yang paling disiplin di jalan, bukan justru berkendara dengan cara ugal-ugalan. Dan yang membuat publik semakin emosi dan membenci PO ini adalah setelah hampir terjadi kecelakaan, supir tersebut malah mengejar kendaraan perekam dashcam sampai rest area. Dan bukannya si supir melakukan minta maaf karena aksi yang membahayakannya tersebut, si supir malahan memaki si korban dengan cara yang sangat arogan. Dan aksi itu otomatis semakin memperburuk citra perusahaan Rosalia Indah ini di mata masyarakat. Ya, walaupun pada akhirnya PO ini memang mengambil tindakan tegas dengan membebas tugaskan supir tersebut dan menjanjikan sanksi berat. Dan dalam pernyataan resminya, perusahaan juga menyebutkan tindakan penggunaan bahu jalan dan perilaku membahayakan pengguna jalan lain tidak sesuai aturan internal perusahaan. Tapi sekali lagi, masalah utamanya adalah citra negatif dari PO Rosalia Indah ini yang sudah terlanjur menyebar luas. Apalagi di era media sosial sekarang, satu video viral bisa menghancurkan reputasi yang dibangun bertahun-tahun. Oleh karena itu, banyak orang yang akhirnya mulai mengaitkan kasus pencurian barang dengan perilaku supir ugal-ugalan sebagai bukti kalau ada masalah serius dalam pengawasan internal perusahaan ini. Padahal sebenarnya Rosalia Indah masih punya banyak kelebihan dibandingkan banyak PO lainnya, di mana PO ini punya armada premium yang mewah, sleeper bus yang nyaman, servis makan terkenal yang bagus, jaringan rumah makan sendiri, dan trayek yang sangat luas. Dan banyak juga armada mereka yang menggunakan sasis premium seperti Scania dan Mercedes-Benz yang terkenal nyaman untuk perjalanan jarak jauh. Tetapi dalam dunia transportasi penumpang, reputasi dan kepercayaan itu sebenarnya sangat rapuh. Dan orang-orang di era sekarang juga akan jauh lebih kritis terhadap isu keamanan dan keselamatan. Jadi pada akhirnya meskipun PO Rosalia Indah dikenal sebagai salah satu PO raksasa dengan armada premium dan fasilitas servis makan yang mewah, tapi karena adanya masalah keamanan barang dan kenyamanan di jalan, reputasi buruk yang dihadapi Rosalia Indah ini bisa aja diselesaikan dengan pengawasan yang lebih baik terhadap barang bawaan customernya, ataupun mendisiplinkan setiap supir-supirnya supaya kejadian aroganisme tidak berulang kembali di kemudian hari. Gimana nih menurut kalian? Apakah Rosalia Indah memang seburuk itu atau gimana ya? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.